Bayangkan, kamu sedang berdiri di tengah medan perang yang penuh darah. Lalu tiba-tiba sang rajamu sendiri menjual tanah airmu ke musuh dengan secarik perjanjian. Bagaimana mungkin seorang raja yang harusnya jadi pelindung, justru jadi pedagang nasib bangsanya sendiri? Cerita ini bukan dongeng. Bukan legenda yang ditutup dengan "dan mereka hidup bahagia selamanya". Ini adalah kisah nyata. Kisah seorang raja yang entah karena putus asa, entah karena rakus, entah karena terlalu pintar untuk kebaikan bangsanya sendiri, rela menandatangani kertas yang menjual tanah tempat leluhurnya berdiri. Mari kita tarik ke belakang. Dunia saat itu sedang kacau. Negara-negara kecil jadi rebutan kekuatan besar. Ada yang dijajah lewat senjata, ada yang lewat perdagangan, ada pula yang dijebak lewat perjanjian yang licik. Nah, disinilah tokoh kita masuk. Raja ini lahir dari keluarga bangsawan yang seharusnya punya segalanya. Istana, tahta, kekuasaan, bahkan doa rakyat yang ditujukan padanya setiap pagi. Tapi jangan bayangkan raja ini hidup seperti di drama kolosal, dengan baju keemasan dan musik gamelan mengiringi. Tidak. Ia tumbuh di masa di mana negaranya terhimpit dikepung ambisi kekuatan asing dan dililit hutang yang makin lama makin mencekik. Lingkungan politiknya bagaikan rumah yang atapnya bocor, temboknya retak, tapi di dalamnya masih ada pesta pora. Ekonomi negaranya amburadul. Hasil bumi dijual murah, sementara istana justru haus emas dan permata. Rakyat lapar, tapi para bangsawan pesta anggur. Dan di tengah kontradiksi ini, sang raja tumbuh dengan dua wajah. Wajah seorang pemimpin dan wajah seorang pedagang yang siap menukar apa saja, bahkan tanahnya sendiri. Sejarawan menggambarkan raja ini dengan beragam nada. Ada yang bilang ia licik seperti ular. Ada pula yang menyebutnya cuma boneka dari kekuatan asing. Catatan-catatan lama menyebut ia sering duduk berjam-jam di meja perundingan, bukan di medan perang. Tinta lebih sering menodai jarinya daripada darah. Dan di sanalah letak tragedinya. Ketika musuh datang, ia tidak menghunus pedang. Ia justru mengeluarkan pena. Tapi jangan buru-buru menghakimi. Bayangkan tekanannya. Di satu sisi, rakyat menjerit karena perang. Di sisi lain, kekuatan asing datang dengan janji emas, hutang yang bisa dilunasi, atau sekedar kehidupan nyaman di pengasingan. Pertanyaannya, apakah ia menjual negaranya karena serakah? Atau karena ia benar-benar tidak punya jalan lain? Itulah misteri yang bikin kisah ini masih panas sampai sekarang. Sebuah negara, sebuah bangsa bisa hilang begitu saja bukan karena kalah perang, tapi karena tanda tangan seorang raja. Dan yang paling pahit, setelah semuanya terjadi, rakyatlah yang harus menanggung derita. Sementara sang raja bisa saja hidup tenang jauh dari tanah yang pernah ia gadaikan. Inilah panggung awal sebelum drama besar itu meledak. Seorang raja, sebuah negara yang rapuh, dan pena yang lebih berbahaya daripada pedang. Semua berawal dari sini. Abad 18-an, dunia lagi panas-panasnya. Eropa ribut-rebutan tanah jajahan. Inggris, Prancis, Belanda, semua kayak tukang obral dagang di pasar malam. Yang dijual bukan barang biasa, tapi negeri-negeri jauh di timur. Lokasinya Nusantara. Tanah yang harum pala, cengkeh, kopi, dan lada. Buat orang Eropa, inilah jackpot dunia. Sementara buat rakyat sini, tanah itu bukan sekedar kebun rembah, tapi pusaka leluhur, darah dan air mata yang mengalir di tiap jengkalnya. Nah, di tengah situasi itu, muncullah raja-raja lokal yang ditekan dari segala sisi. Satu contoh nyata adalah Sultan Pontianak, Syarif Kasim, yang pada 1819 menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Isinya, Belanda akan melindungi tahta sultan, tapi dengan imbalan hak campur tangan penuh dalam urusan kerajaan. Dengan kata lain, setengah kedaulatan hilang di atas meja perjanjian.
Di Maluku juga ada cerita getir. Tahun 1667, lewat perjanjian Bonggaya, Sultan Hasanuddin dari Makassar dipaksa menyerahkan benteng, kapal, bahkan kebebasan dagang ke VOC. Memang itu abad ke-17, tapi dampaknya menjalar panjang. Jadi pola pengkhianatan yang terus berulang. Raja-raja setelahnya, termasuk di Tidore dan Ternate, dipaksa memilih, tunduk atau hancur. Dan seringkali mereka memilih tunduk. Bayangkan, rakyat yang tiap hari membajak sawah dan melaut, tiba-tiba dengar kabar tanah mereka sudah dijual oleh rajanya sendiri. Bukan pakai pedang atau meriam, tapi pakai tinta dan tanda tangan. Rasanya pahit, getir, lebih menyakitkan daripada kalah perang. Karena kali ini bukan musuh asing yang menikam, tapi darah daging sendiri. Sumber Belanda menulis kontrak-kontrak itu dengan bangga, mengarsipkannya rapi seakan sedang menulis kwitansi jual beli. Sementara di sisi lain, sumber lokal, babat, syair, cerita rakyat merekam nada duka. Rakyat merasa ditinggalkan, dijual murah demi sejumput emas atau segelas anggur manis. Inilah konflik yang sebenarnya, bukan sekedar peperangan melawan VOC atau kolonial, tapi perang batin seorang raja. Di satu sisi, ada ambisi pribadi, takut kehilangan takhta, takut diruntuhkan pemberontakan internal, atau sekedar ingin hidup nyaman. Di sisi lain, ada rakyat yang berharap dilindungi, tapi justru dijadikan barang dagangan. Dan pola ini bukan sekali terjadi. Di Bali, Raja Klungkung sempat bersekutu dengan Belanda untuk melawan saudaranya sendiri. Di Kalimantan, beberapa sultan menukar wilayahnya demi gaji tahunan. Sejarawan mencatat, sebagian besar perjanjian itu terjadi diam-diam, di ruangan gelap tanpa rakyat tahu. Mereka baru sadar ketika tiba-tiba harus bayar pajak pada wajah asing atau kerja rodi untuk jalan yang tak pernah mereka nikmati. Jadi, konflik di sini lebih rumit dari sekedar raja lawan kolonial. Ini tentang pengkhianatan yang membelah kepercayaan. Tentang bagaimana satu tanda tangan bisa lebih mematikan daripada 1000 anak panah. Dan pertanyaannya, apa benar mereka menjual tanah demi kelangsungan kerajaan atau demi perut dan kursi singgasana pribadi? Sejarah hanya bisa memberi kita potongan catatan. Tapi yang jelas, bagi rakyat kecil, keputusan itu adalah neraka. Mereka melihat pemimpinnya bukan sebagai pelindung, tapi sebagai pedagang yang menjual ibu pertiwi sendiri. Malam itu langit pekat. Angin laut membawa bau garam bercampur anyir darah. Di pelabuhan Makassar, kapal-kapal Belanda berjajar seperti barisan hiu lapar, siap menelan apa saja yang mendekat. Di dalam kota, rakyat berbisik-bisik. Apa kita masih punya raja atau hanya boneka di singgasana? Raja di istana tampak gagah dengan jubah emas, tapi hatinya compang-camping. Kontrak politik sudah ditekan, janji-janji sudah diberikan. Namun, setiap tanda tangan berarti satu lagi belenggu di leher rakyat. Dan pecahlah amarah itu. Di Sulawesi, para prajurit Bugis yang dulunya loyal sekarang memberontak. Mereka menyerbu gudang senjata Belanda di malam hari. Panah melesat, parang berkilat. Suara teriakan menembus gelap bercampur dentuman bedil. Di Kalimantan, para pemuda diam-diam mengangkat sumpah. Lebih baik mati di tanah sendiri daripada hidup jadi budak penjajah. Mereka menyalakan obor, menyerbu kantor dagang, membakar bendera VOC. Api menjilat langit, menerangi wajah mereka yang penuh amarah sekaligus takut. Sementara di dalam istana, raja justru sibuk berunding dengan utusan Belanda. Ia memilih menutup telinga dari suara rakyat, pura-pura buta dari api yang menyala di luar. Tangannya gemetar, bukan karena pedang, tapi karena dilema. Haruskah ia bertahan bersama penjajah demi tahta, atau berbalik pada rakyat dengan resiko kehilangan segalanya? Dan disinilah tragedi mencapai puncaknya. Belanda dengan taktik licik memanfaatkan kebimbangan raja. Mereka mengirim pasukan gabungan, sebagian prajurit Belanda, sebagian lagi pasukan lokal yang setia pada raja. Bayangkan betapa ironisnya, orang kita sendiri ikut menindas orang kita sendiri. Pertempuran pecah di pasar, di sawah, di pelabuhan. Darah bercampur lumpur, suara tangisan anak-anak menyatu dengan teriakan perang.
Ada yang berlari membawa bambu runcing, ada yang roboh terkena peluru timah. Dan di tengah kekacauan itu, raja tetap duduk di singgasana. Ia menutup matanya, mendengar semua suara, jeritan, doa, kutukan. Hatinya hancur, tapi bibirnya bungkam. Kontrak yang ia tekan menjadi cambuk yang memukul rakyatnya sendiri. Puncak konflik ini bukan hanya soal perang fisik, tapi perang batin. Rakyat melawan dengan darah dan nyawa, sementara rajanya melawan rasa bersalah yang makin menyesakan. Dan ketika matahari terbit esok hari, asap masih mengepul di langit. Rakyat kehilangan tanah, kehilangan saudara, tapi yang paling menyakitkan, kehilangan kepercayaan pada raja mereka sendiri. Itulah puncaknya, bukan hanya pedang yang menusuk, tapi juga pengkhianatan yang lebih tajam dari besi manapun. Setelah darah tumpah, setelah jeritan reda jadi bisikan, sebuah rahasia mencuat ke permukaan. Rakyat mengira sang raja menjual negeri karena takut, tapi ternyata ada cerita yang lebih kelam. Catatan lama menyebutkan, raja tidak sekadar ditekan Belanda dengan meriam dan bedil, ia juga ditekan dengan hutang. Ya, hutang yang diwariskan dari masa sebelumnya. Perdagangan rempah yang katanya menguntungkan ternyata lebih banyak menguntungkan penjajah. Kontrak dagang dibuat seperti jebakan tikus, sekali masuk tak bisa keluar. Dan lebih mengejutkan lagi, ada desas-desus bahwa sebagian bangsawan lokal sendiri ikut menekan kontrak, bukan hanya raja. Mereka mendapat upeti, hadiah emas, bahkan janji posisi. Dengan kata lain, raja bukan sendirian. Ada lingkaran elit yang ikut menjual masa depan bangsanya. Rakyat yang tadinya mengutuk hanya satu orang, tiba-tiba sadar, pengkhianatan ini berlapis-lapis. Raja hanyalah wajah paling terlihat, tapi ada bayang-bayang di belakangnya. Bayangkan betapa pedihnya. Kamu berperang mati-matian, mengira melawan musuh asing, ternyata musuhmu ada di dalam rumah sendiri. Di sisi lain, ada juga sejarawan yang berani bilang mungkin raja mengambil jalan itu karena ia tahu rakyat tak bisa menang melawan meriam belanya. Daripada mati semua, lebih baik menyerah sedikit demi sedikit. Begitu alasannya. Sebuah logika pahit yang mungkin masuk akal di atas kertas, tapi tetap terasa seperti racun di hati rakyat. Jadi, siapa yang benar? Siapa yang salah? Apakah raja itu benar-benar pengkhianat? Atau ia hanya bidak dalam permainan besar, terjebak dalam pusaran kolonialisme dan elit bangsanya sendiri? Inilah yang bikin kisah ini tak pernah sederhana. Raja yang menjual negaranya bukan hanya soal pengkhianatan, tapi juga soal sistem yang busuk, jebakan sejarah, dan pilihan mustahil antara dua keburukan. Sejarah memang kejam. Kadang ia mencatat pahlawan dengan tinta emas, tapi menuliskan pengkhianat dengan noda hitam yang tak pernah hilang. Kisah raja yang menjual negaranya sendiri adalah bukti bahwa manusia bisa jatuh, bukan hanya karena musuh di luar, tapi juga karena goyahnya hati di dalam. Kekuasaan bisa bikin buta, harta bisa bikin lupa, dan kadang ketakutan bisa lebih mematikan daripada pedang. Tapi, mari jujur, kalau kita hidup di masa itu, di bawah bayang meriam Belanda, di tengah rakyat yang lapar, dengan tekanan hutang yang menjerat leher, apa kita akan lebih berani? Atau kita pun mungkin akan menekan perjanjian pahit itu? Itulah mengapa kisah ini tak pernah selesai. Ia bukan sekedar sejarah, tapi cermin. Cermin untuk bertanya, seandainya jadi raja itu, apa aku akan memilih berperang sampai rakyat habis? Atau menyerah demi secuil harapan hidup meski harus dicap pengkhianat selamanya? Sejarah menutup bab ini dengan getir, tapi juga dengan pesan. Negara bisa dijual dengan tanda tangan, tapi harga pengkhianatan akan ditagih ratusan tahun kemudian, oleh darah rakyat, oleh ingatan bangsa. Dan seperti yang pernah ditulis dalam sebuah catatan tua tentang negeri yang dijual itu, lebih baik mati terhormat di tanah sendiri, daripada hidup nyaman di bawah bendera orang lain.